Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Bersama saya Eva Wondo akan memandu kawan Susi untuk merefresh kembali sejumlah momen seru dan kocak dalam episode spesial kompilasi. Yang pastinya bisa menghibur kawan Susi selama stay at home di masa PPKM darurat. Tapi sebelum itu, saya mau ingatkan ya kawan Susi untuk tetap jaga protokol kesehatan dan selalu patuhi aturan pemerintah agar kita terhindar dari virus corona. Episode spesial kompilasi kali ini, Susi Cek Ombak akan kilas balik bersama Kakak dan Rido Sleng, Sujiwo Tejo dan Gusmus, Tukul Arwana, dan Hotman Paris. Kawan Susi, dalam episode Ke Laut Aja, Susi Cek Ombak kehadiran dua personil grup band Sleng, yaitu Kakak dan Rido. Nah, dalam episode Ke Laut Aja, akhirnya terciptalah jingle Susi Cek Ombak yang langsung dibuat oleh Kakak dan Rido. Wah, spesial banget kan? Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan bersama-sama untuk Anda. Kalau lagi galau, kalau lagi bingung, kita ke laut aja. Kalau lagi kesel, kalau lagi sebel, kita ke laut aja. Kalau di pinggir pantai, hatiku jadi santai. Ingat Bu Susi bilang, Apa tuh? nyampah ditenggelamkan. Asik, asik, asik. Yuk, yang belakang mana tangan di atas yuk. Daripada ke mall, dompet bisa bobol, kita ke laut aja. Nongkrong di jalanan, gak ada juntungan, mending ke laut aja. Kalau di pinggir laut, bisa banyak inspirasi. Ingat kata Bu Susi, nyampah semua Apa? ditenggelamkan. Wah, mana Majalengka suaranya? Suara, suara, suara. Kalau lagi galau, hati lagi kacau, kita ke laut aja. Kalau lagi kesel, apalagi sebel, kita ke laut aja. Kalau di pinggir pantai, hatiku jadi santai. Ingat Bu Susi bilang, nyampah Semuanya. ditenggelamkan. Mencuri Apa? ditenggelamkan. Lagi. Ada lagi nggak? Illegal fishing ditenggelamkan. Keren, keren, keren. Hore! Kawan-kawan Susi, kita masuk ke acara Susi Cek Ombak ke laut saja. Keren, keren, keren. Keren. Lagunya top luar biasa, surprise. Ya. Surprise COVID-19 nih. Dari kawan-kawan yang luar biasa. Aku nih sama kakak, sama Rido nih berkawan sudah lumayan lama. Akhirnya sering ketemu, berpikir ini tempat ini bersejarah nih. Ya betul. Aslinya kita membuat ide tentang pandu laut ya di sini. Ngerti nggak pandu bagian laut? dari- belum, Pandu laut itu organisasi yang kita bentuk dengan inspirasi di tempat ini. Ya. Anggotanya ya sekarang nih kita dari iseng-iseng ngobrol nih sudah 200 komunitas pecinta laut. Ya, amin. Oh, I see. Ada diver, kakak nih diver, lo Ya. belum tahu, bukan cuma rock and rollan di Panggung. panggung, Rido juga, mereka nih pecinta laut banget. Asli. Tahu nggak Instagramnya? Tahu Bu namanya. Fish Iya, God. fish god tuh. Nah. Itu kan apa Bang maknanya Bang?
Karena memang saya mencintai ikan. Oh, saking mencintai ikan makanya fish. Nah, saya ingin menyapa kawan-kawan pandu laut di belakang juga ada. Halo. Kakak pandai laut. Halo. Nah. Keren-keren ya Bu ya, anggota pandu laut ya. Ada Yunisara, Prita Lora, tuh Prita Lora. Iya. Kalau mau gabung bisa Bu. Mau boleh. You daftar online, klik Pandu Laut Nusantara. Oke. Kiki Hiu namanya. Kiki Iya, Hiu. Kiki Hiu. Ikan mola. Kiki Mola. Kiki mola lebih cantik. Kiki Mola. Pasti ikannya cantik banget tuh Bu, langsing pasti Ikannya besar sekali, Oh, bulat. oh. Kayak kalau kita syuting tuh ada itu lampu tuh loh, reflektor lampu. Ada ekornya kecil. Kirain Dan ikannya langsing. bisa gede banget. Bisa lebar sekali. Cocok banget Dan sama saya itu Bu. Menggambarkan Kiki sekali. Ntar kita dibilang bully, shame body apa namanya? Body shaming, body shaming. Body shaming. Enggak, tapi ikan mola tuh ikan istimewa. Nah, istimewa. Semua diver Iya. pasti bermimpi untuk bertemu ikan Betul. mola. Udah ketemu dong sekarang Bang? Udah. Kiki Mola. Oke guys, mulai sekarang saya akan ganti jadi bukan Kiki Saputri, Kiki Mola. Ya, semua bermimpi untuk ketemu ikan mola. Nah, ngomong-ngomong kan kita biasanya kalau jalan-jalan, aku biasanya ke pulau kemana padeling. Kakak sama Rido nih biasanya diving. Nah, kalau kemarin pandemi kita tanya nih kegiatan betul. kegiatan kakak sama Rido nih apa saja nih, cerita dong. Iya. Kak, Kegiatannya ngiri ngelihat Bu Susi rumahnya di pinggir laut. Habis aku kalau stuck di rumah ya akhirnya bekerja di rumah. oke. Bikin lagu di rumah, terus sempet Ada konser online. ya dari online juga rumah. kan aku denger ya. Everything from home. Terus Bang Rido apa nih? Aku ya masih bikin musik tetap, Bu. Oke. Tapi aku nih ada gosip nih tadi ku dengar. Apa tuh? Katanya Eh, Ki nih Apa tuh, Bu? Bang Rido nih ada bikin bisnis baru. Apa bisnis apa Bu? Bikin lagu? Masak Masak? food online. Serius iya, Bang? benar. Iya. Itu loh, Bu. Iya. Di pandemi ini yakin jadi ketahuan punya kelebihan lain. Ternyata selain main band, bikin lagu juga bisa masak. Masa? Ya. Nama brandnya apa ya bagusnya ya? Rido Yummy. Atau dibikinin langsung Rido dimasak. Yummy. That's really sounds very good. Ah. Mohon maaf, Oke. berarti ini bukannya bekas berantem Bang? Bukan berantem. Kena codet. Kacau. Nyiprat nih minyak, Nyiprat minyak. Muka boleh sangar, tapi hati tetap ibu-ibu. Yoi. Tidur di dapur. Sayang istri. Iya. Sayang istri, sayang anak. Bang, pengen tahu Bu, awalnya kecintaan terhadap laut tuh karena apa? Apakah karena keindahannya atau karena ngelihat apa gitu? Awalnya adalah pemerhati laut, senang sama alam gitu lah. Terus akhirnya bikin lagu tentang alam. Tapi semenjak diving, saya jadi lebih aktif karena ngelihat langsung kan kondisi laut, kondisi di dalam laut seperti apa, ikan-ikan. Dan benar-benar aku ngerasain 5 tahun terakhir aku diving itu pasti ngelihat sampah plastik di dalam. Makanya kalau kita tidak jaga dari hasil studi ini, kita ini sudah menjadi penyumbang sampah laut nomor 2 terbesar di Ya. dunia. Tuh. Nah nanti jadinya di 2030 kita bisa memiliki plastik di laut lebih banyak daripada ikan kita. Nah nanti kan kehidupan nelayan terganggu. Yang bahaya kita makan ikan yang mengandung mikroplastik. Ibu pengen nggak dirilis lagunya Bu? Oh ingin. Aku pikir tadi iramanya juga enak banget ya. Kita jadiin soundtracknya Susi Cek Ombak. Idi, gokil. Iya. Tinggal bikin video kan ibu jalan di pantai deh tuh. Wah, sedap. Idi, keren banget. Itu emang udah Iya. aku dedikasiin buat Bu Susi kok. Saya ingin supaya kawan-kawan ini juga mendengar pesan dari kakak dan Rido. Concernnya mereka berdua sehingga mereka mencintai laut tuh apa? Iya betul. Lebih clear gitu. Coba dari Bang Rido. dari kakak nanti terus ditelanjut Bang Rido. Ya, jadi kalau menurut aku ya, sebetulnya ilmu-ilmu tentang kelautan aku juga bersyukur karena aku kenal sama Bu Susi. Jadi banyak insight, banyak input ke aku bahwa ternyata Indonesia itu garis lautnya lebih banyak dibanding daratannya gitu. Itu aja sebetulnya udah logikanya kita harus menjaga laut kita kan. Jadi emang bangsa ini mestinya
dan ada acara menghadap laut. Bangsa ini sebetulnya harus membuat laut itu jangan jadi belakang rumah kita. Karena kalau psikisnya bahwa laut tuh rumah belakang kita suka buang banyak yang kita buang dengan nggak merasa berdosa. Tapi kalau laut itu adalah front porch kita, teras kita nggak bakal mau menghadap nyampai. laut Iya, kan betul. Pak Presiden bilang kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Nah sekarang Pak Presiden tidak bilang begitu, tapi bukan berarti kita boleh belakangin lagi, nggak boleh. tetap. Sekali tidak memunggungi laut, terus kita menghadap ke laut. Itu loh. Kalau Bang Rido apa nih pesan buat Bang Rido, ayo pesan. Karena pertama aku lahir di Ambon, di mana lautnya banyak. Oh ya. Hampir Mungkin 90% malah laut kalau Ambon. Jadi kalau ngeliat tempat-tempat pantai itu dulu kita bisa main di pantai dengan enak kan. Tapi sekarang tuh kita sebelum kita berjemur kita harus pungutin sampah dulu tuh, Bu. Bersihin baru bisa main. Alhamdulillah selama aku di Slang juga kita dari Papua sampai Aceh sampai Papua tuh selalu ngeliat pantai, ngeliat tempat-tempat seperti itu kan. Apalagi 71% wilayah kita adalah lautan ya. Iya. Dan sayang aja kalau kita melewatkan kesempatan untuk kita bisa concern terhadap laut Indonesia gitu. Dan ini harus generasi muda juga mesti tahu bahwa potensi kekayaan kita itu ada di laut. Wah kawan Susi, ternyata di balik image rock and roll-nya mereka ada sisi humanis yang berbanding terbalik. Kakak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekosistem laut dan Rido punya hobi memasak. Luar biasa. Oke, setelah ini akan flashback saat Susi Cek Ombak kehadiran Mbah Sujiwatejo. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, apa jadinya jika Sujiwatejo berdialog dengan Gusmus? Nah, dalam episode Susi Cek Ombak, Sajak Hati Melukis Imaji, Gusmus mengakui bahwa Sujiwatejo adalah gurunya. Wah, kok bisa ya? Kita simak yuk, apa alasannya? Berikut untuk Anda. Kita nih mau telepon nanti Gusmus, temen lamaku. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau supaya sedikit mencerahkan kita semua di era pandemi ini. Nanti kita minta tausiah beliau. Tapi Bu Susi nggak usah terlalu sungkan kalau telepon Gusmus kalau ada saya, karena beliau ini murid saya. Langsung. Luar biasa. Kita telepon Gusmus ya. Siap. Oke, kita sudah tersambung. Kita ngobrol dengan Gusmus. Assalamualaikum Gusmus. Nah itu udah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Selamat datang di Susi Cek Ombak. Nah Gus, kita ini ada beberapa pertanyaan. Gus kan kiai, dianggapnya urusan keagamaan. Ya. Sementara syair dan Melukis juga, lukisan itu tidak banyak masyarakat berpikir itu tidak dekat dengan kiai. Nah, Gusmus ini adalah tokoh kiai, tokoh keagamaan yang berbeda. Begini Bu ya, saya itu bukan orang sekolahan. Jadi mulai sama keluar dong, Gus, sama saya, sekarang SD. Gus. Jadi begitu saya keluar SR, sekarang itu SD, saya langsung mondok. Di pondok pesantren itu pelajaran-pelajarannya di samping gramatika juga sastra, cuma sastra Arab. Kenapa diajarin bahasa Arab dan sastra Arab? Untuk mengapresiasi keindahan Al-Quranul Karim. Tapi saya itu orang yang agak tamak ya, jadi tidak hanya ingin menggunakan ilmu itu untuk mengapresiasi Quran saja. Saya coba untuk saya belajar memperindah kata-kata saya sendiri. Saya menyadari karena saya tidak sekolah, jadi saya harus punya kiat bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak dari sekolah. Dari mana itu? Dari manusia. Manusia itu selalu mempunyai kelebihan. Di samping
kekurangan. Karena itu saya bergaul dengan seniman sampai seniman yang paling uraan ini, Presiden Jan Cuker ini. Makanya tidak bohong kalau Presiden Jan Cuker ini mengaku guru saya, itu tidak bohong. Dia memang betul. Saya menimba ilmu. Dia ini sebetulnya ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu bahwa dia begitu merasa dekat dengan Tuhan sehingga seenaknya saja dia itu. Kalau orang-orang masih hati-hati gitu, karena masih jauh dengan Tuhan. Kalau dia sudah sangat dekat, jadi seenaknya saja dia yakin betul kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain dia gitu. Itu makrifat yang sudah top itu. Kita ini dapat luar biasa pelajaran hari ini. Satu tadi Gusmus bilang, saya ini tamak. Tamak itu dalam arti rakus. kata Dia nggak ngerti soalnya. Tamak itu rakus. Rakus. Tahu, Tapi rakus yang dimaksud oleh Gusmus itu bukan rakus memperkaya diri dengan materi, tapi memperkaya diri dengan ilmu. Pengetahuan, betul. Jadi pemirsa, rakus itu bisa positif loh artinya. Ya, jadi salah satu yang saya belajar dari Presiden Jan Cuker ini, yaitu semau gue itu. Semau gue itu artinya saya tidak akan melakukan apa-apa dan akan melakukan apa-apa sepanjang tidak ada halangan dari atas. Itu konsep saya yang saya katakan konsep la ilaha illallah. Hanya Allah yang bisa menundukkan saya. Hanya Allah yang saya takuti. Hanya Allah yang saya boleh menindas saya. Orang yang tidak mau dijajah oleh siapapun kecuali Allah, dia akan sangat merdeka. Contohnya itu guru saya itu. Dia merdeka sekali itu. Dia merdeka sekali. Luar biasa. Habis ini mau bilang Jan Cuker di hadapannya orang seperti Bu Susi aja, dia mentolok. Mentolok itu apa? Tega. Gus. Kita ini semua kangen dengan kata-kata tajam dan indah. Boleh request sairnya dari Gusmus. Boleh kita request pengen gak? denger Gus untuk membawakan puisi buat kita semua. Kalau saya boleh pesen, Ya. saya ingin request puisi ketika COVID pertama. Itu puisinya menurut saya bagus, Bang. Jadi Gusmus ngendikan bahwa mungkin tempat-tempat ibadah ini dikosongkan karena justru Tuhan menghendaki selama ini kita berteriak mengagungkan nama Tuhan di tempat-tempat ibadah tapi dengan kesombongan. Itu kan kezaliman. Itu bagus. Boleh Gus, kita menyimak Gus. Jadi apa namanya? Ini yang dalam masa pandemi ini sebetulnya Tuhan itu sangat baik dengan kita ya. Sehingga ketika kita melupakan jati diri kita, Tuhan mengingatkan kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita adalah imigran dari surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pengganti Tuhan di muka bumi ini. Tapi kita malah mengacak-acak bumi, merusak bumi dan lain sebagainya karena nafsu keserakahan kita. Sekarang keserakahan kita itu untuk apa sekarang ini? Sampai di tempat ibadah juga orang tidak bicara tentang manusia, tetapi bicara tentang kelompok, bicara tentang diri sendiri, bicara tentang egoisme diri sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sebagai manusia, dia akan mengenal Tuhan. Ini judulnya Talbiyah dalam kesendirian. Tuhan, Engkau sepikan tempat-tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumah-Mu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami sendiri. Mengingat-Mu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan,
Bila ini bukan karena kemurkaan-Mu, kami tidak peduli. Bila ini karena cinta dan rindu-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Terimalah, labbaika, Allahumma labbaik, labbaika, la syarika laka labbaik, labbaika, innal hamda, wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Hanya kepadamu Tuhan aku mengadu, hanya kepadamu Tuhan aku tunduk, hanya kepadamu Tuhan aku takut. Selain itu aku tidak takut, karena Engkau bersamaku. Saya kira itu betul sih. Luar biasa Gus. Gus sebagai manusia merdeka yang tidak takut apapun, menyampaikan, memberikan kata itu sebuah kekuatan yang luar biasa, mengingatkan kepada kita semua ketamakan dan kenisbian kita sebagai manusia yang tamak, bukan tamak dalam benak dan pikiran Gusmus tentang ilmu, tapi tamak dalam mengumpulkan dunia yang akhirnya kita harus dijauhkan dari semua itu. Ini saya pikir hal yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Gus, saya kangen banget. Kalau boleh nanti sudah membaik semuanya, saya jemput Gusmus ke Pangandaran. Saya akan datang ke laut. Amin. Nanti tunggu Gusmus. Laut selatan biru Gus, kalau laut Rembang coklat Gus. Itu pasti beda Gus. Alhamdulillah. Nah, kawan Susi sudah dengarkan alasan mengapa Gusmus mengakui Sujiwo Tejo adalah gurunya. Boleh percaya, boleh enggak ya, kawan Susi? Nah, setelah ini kita akan ulas kembali pertemuan komedian senior Tukul Arwana saat bertamu ke rumah Susi Pujiastuti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Komedian senior sekaligus presenter yang terkenal dengan jargon tak sobek-sobek berkunjung ke rumah Susi Pujiastuti. Nah, kira-kira ada apa ya? Yuk kita saksikan tayangan ini untuk Anda. Seruput kopi. Mantap kopinya. Kopinya kopi robusta. Kopinya orang desa, orang miskin katanya kalau robusta. Desa. Tapi enak toh. Betul. Iya. Fish country money city lah ya. Wajah desa rezeki kutho. Oh, oh itu memang saya mau begitu. Iya. Itu di Pangandaran. Betul. Tidak ada polusi. Iya. Tapi penghasilannya bisa seperti orang Jakarta. Subhanallah. Sekarang kita kembali dulu cerita tentang latar belakang hidup Pak Tukul dari awal sampai seperti sekarang ini. Iya. Berhasil. Back to village, kembali ke desa. Kembali ke desa. Ya, alhamdulillah memang saya ini from zero to hero. Jadi bukan siapa-siapa. Oke. Tiba-tiba. Sudah diwawancara Kick Andi kah from zero to hero? Belum. Nanti saya usulin. Kenapa Metro TV sampai lupa wawancara from zero? From zero to hero. Di bawahnya nol lagi. Waduh, lebih susah. Lebih mama dibikin Nanti Kick Andi sinetron. suruh ganti ini lebih bombastis lagi. From zero to hero. Wah, luar Jadi biasa. kalau diceritakan ke sinetron tuh bukan seperti ratapan anak tiri, tapi ratapan anak tikus. Jadi nangisnya tuh bombay banget. Bener-bener nangis pakai. Tapi anak itu tuh geli-geli gitu, Pak. Menyedihkan orang. Menyedihkan, Mungkin oke. mengikuti perjalanan hidup saya itu nggak akan kuat semua. Sebabnya? Susahnya tuh lebih-lebih dari orang yang mungkin Seperti apa coba misalnya? pernah tidur di samping sampah. Maksudnya sampahnya ditaruh di samping tempat Ada tidur Pak sampah, Tukul. terus saya nggak punya kontrakan, bayar nggak bisa, terus ada kayak bedeng itu di Widya Chandra. Kos atau apa? Nggak tahu itu namanya kepes, di kos apa tahu kepepet, nggak tahu namanya apa. Di situ saya mempertahankan hidup. Tapi waktu itu sudah jadi komedian, tinggal di situ. Belum dikenal banget. Oh, tapi udah bekerja sebagai komedian. Nyopir juga, Nyopir, oke. Nyopir orang, apa? orang Jepang 2 tahun. Oh, kalau gitu bisa bahasa Jepang dong. Konbanwa. Oh, apa itu?
Saya malah nggak ngerti. Oh, selamat malam. Ohayo gozaimasu ne. Selamat pagi. Oh, saya cuma tahu arigato gozaimasu itu aja taunya. Kawaii nene. Kawaii nene itu cantik apa? sekali. Oh, cantik saya. Maksudnya Korewa, saya. Korewa, Oh. ya ini Korewa ne. Pemirsa, saya cantik katanya. Manis juga. Oh, manis. Kalau cantik tuh cepat habis, kalau manis nggak pernah habis. Tadi dari honor terima kasih pertama. Terus yang kedua 500. Potong 100. Ribu perak potong 100. Sekarang honornya berapa nih? Alhamdulillah sudah 170 juta. 70 juta sekali main. Ya. Atau 700 juta sekali main. Alhamdulillah kalau doanya Ibu Susi seperti itu, tak aminin aja. Nah, ditambah bisnis kontrakan jadi berapa nih? Alhamdulillah kalau bisnis kontrakan untuk manajemen cash flow anak-anak kalau kebutuhan ya oke. ada yang harga 2 juta, ada yang harga 1,5 juta, ada yang 2 Totalnya juta. penghasilan berapa? Ya kurang lebih apa dikatakan Ibu tadi. 1,5 miliar itu. Iya, alhamdulillah. Nah, saya dengar kalau anak-anak pada kangen sama ibunya, saya ini juga ada baca-baca. Nih ada punya mata-mata saya, Pak Tukul. Nih, sejak ditinggal 2016, itu kalau anak-anak kangen nih apa yang Pak Tukul lakukan? Udah di surga. Oke. Kamu harus berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, Mama tersenyum di atas. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik, ya kamu Mama tidak akan tersenyum, menangis di atas. Makanya kamu harus selalu berbuat baik. Biar kusnul khotimah di sana tuh tersenyum terus selamanya. Dan menjadi anak soleh dan solehah. Amin, amin, amin. Gitu. Luar biasa. 2016 ya Iya. istri Pak Tukul meninggal. Saya juga 2016 kehilangan anak pertama saya yang tidak mudah juga gitu. Nah, yang sering diingat dari ibu apa? Ya itu kalau kesukaan saya pasti selalu udah disiapin. Ingat saya terus. Kalau dari masa Semua usang kangkung, disediain. iya, usang kangkung, senangan saya mesti ada. Telur mata sapi sama kandang-kandangnya itu ada. Mata sapi aja. Telur mata sapi ada. Ya, kehilangan orang terdekat kita memang selalu tidak mudah, pemirsa. Nah, tadi saya udah singgung sedikit. Kawan Susi ini pasti juga pengen tahu, bener nggak nih Mas Tukul ini bisa baca karakter orang. Nah, kalau lihat orang kayak saya ini apa coba? Dari auranya bagus, Oke. ceria, energik, semangat, Oke. punya ibaratnya baterai itu tidak low terus, Oh. tidak perlu di charger, jadi sudah punya apa namanya yang untuk nempel terus. Bukan, sekarang zaman mobil bankingnya itu udah ada. Power bank. Oh, punya power mobil bank. banking. Mobil bank. Wah, mobil di badan saya ada power bank, pemirsa. Power bank ada Oh. otomatis. Nah, Pak Tukul saya juga dengar Pak Tukul ini seneng berkebun. Ya. Tadi sudah lihat hidroponik saya. Berkebun apa di kebun Pak Tukul? Macam-macam ada Apa? singkong, ada Di Jakarta? iya, singkong tak tanamin di belakang. Masih bisa hidup? Iya, Bukannya pepaya. tanah di Jakarta penuh sama kantong kresek? Kelola. Saya senang dikelola. Jadi ada Oh. berapa itu tak paculi. Oh, tapi nggak ada plastik-plastiknya? Enggak ada, nggak punya Nggak ada. anak saya. Anak saya ini Oh, anaknya. Kalau gitu suruh masuk pandu laut, Pak Iya, Tukul. iya, iya, titip, tolong titip. Ya, organisasi yang kita tuh sangat Iya. concern dengan sampah plastik. Iya. Wah, Ya, itu kalau- hasilnya dikemanakan, dijual atau dikasih teman-teman atau Untuk dimakan daripada sendiri? nunggu tukang sayur kadang-kadang besok jualan besok Sih? tidak, besok jualan besok tidak, nunggu yang dorongan kelamaan kadang-kadang tahu-tahu sayurnya Petik udah sendiri untuk makan. daun pepaya yang muda ada, singkong pemuda pepaya ada, Ya. terus bayam ada, sawi yang mau bikin Ya. mie Ya, instan ya, itu ya, tinggal ya. set, ambil yang Ya. dicuci bentar bersihin. Udah ada Lucu tomat. banget ya pemirsa kalau Tomat ngobrol ada. dengan Pak Tukul, mimiknya saja sudah luar biasa. Pemirsa, tadi sudah kita bercengkrama banyak. Nah, yang terakhir mungkin pemirsa pengen tahu kalau kita jatuh di momen yang susah itu cara bangkitnya bagaimana, Pak Tukul? Ya tetap kita introspeksi diri. Oke. Oh berarti ada yang kurang nih ya, berarti aku harus mawas diri, introspeksi diri, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Terima kasih pada Allah, berarti aku udah ditegur. Jadi yang pertama adalah introspeksi. Kenapa? Iya, Bangkitnya tuh iya. bagaimana? Gitu. Wah, berarti aku ditegur. Nih aku terima kasih ditegur karena aku harus. Pak ada Tukul yang ini kurang aliran orang yang percaya dengan bahwa bila sesuatu salah tuh pasti karena sesuatu tuh tidak baik, Iya. karena ada yang pas. salah. Ya, langsung terus
Saya pikir pemirsa itu hal yang sangat baik, sangat patut kita tiru, karena itu biasanya kadang-kadang kita lebih banyak menyalahkan yang di luar dulu, bukan mengintrospeksi diri. Jadi introspeksi itu sebetulnya pada saat kita di atas pun mestinya kita punya itu mawas diri namanya ya. Pak Tukul, kita ini sudah ngobrol banyak. Pak Tukul kan jadi tamu saya di Pangandaran. Saya biasanya senang masak. Sekarang ini ada COVID, ini kesempatan saya untuk masak-masak lagi, karena anak-anak juga senang masak. Pasti masak. Nanti saya cobain masakan saya. Saya akan masak. Saya dapat bocoran kumisnya Pak Tukul tuh dulu kayak lele. Saya masak ikan lele. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada, ini di luarnya ada, tapi di dalamnya ada begini. Nah, kawan Susi, pasti selama menyaksikan tayangan tadi kalian tertawa ya melihat tingkah jenaka Tukul Arwana. Sosok Tukul Arwana memang bisa membuat siapa saja terhibur. Maka tidak heran ya saat ini Tukul Arwana masih eksis dalam dunia hiburan. Kawan Susi, setelah ini akan ada sosok lelaki panas yang selalu bergaya nyentrik. Nah, siapa lagi kalau bukan Hotman Paris Hutapea. Jadi tetaplah bersama kami di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Pemirsa, Anda kembali di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, siapa sangka ternyata Hotman Paris pernah mengakui bahwa Susi Pujastuti lebih hebat dari seorang bergelar profesor. Mau tahu alasannya? Yuk kita simak sama-sama. Ya, apa kabar? Nah, itu dia. Hei, Ibu Susi. Iya. Tumben Ibu kangen ya sama saya. Ya, kemarin sudah gangguin Pak Gub itu beberapa teman bekas kolega menteri. Sekarang gangguin Bang Hotman yang agak aneh dibanding yang lain. Siap Bu kalau apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya Bang Hotman ya? Ya, kegiatannya apa saja Bang selama pandemik ini Bang? Kerjaan tetap membeludak karena saya kan spesialis bidang bisnis dan finance. Jadi bencana corona ini berakibat fatal terhadap berbagai perusahaan. Jadi yang datang ke saya itu dari pihak perbankan maupun dari pihak pengusaha, semuanya berlomba-lomba meminta nasihat hukum. Berarti kalau banyak pengusaha terkena dampak COVID, kalau buat Bang Hotman berkah ya? Ya dari segi bisnis iya, karena biar bagaimanapun kan orang akan mencari kualitas. Ya. Itu yang saya tiru. Selalu percaya saya nih berkualitas, saya nih hebat. Nah, confident ini yang harus kita tularkan ke seluruh anak-anak muda. Betul. Anak-anak milenial, biar nanti jadi pengacara-pengacara hebat kayak Bang Hotman. Ya amin. Gitu. terkait tadi yang Ibu pernah bilang, katanya Bang Hotman pernah komen. Oh iya, tadi aku ngobrol sama Kiki, cerita tentang Bang Hotman itu pernah ngomong di medsosnya kalau saya ini secara apa dalam penegakan hukum illegal fishing ini lebih hebat dari profesor karena pendapat saya gitu loh. Mungkin ya waktu itu saya ingat karena kapal itu kan menurut kata Ibu berkewarganegaraan tersendiri sehingga merupakan subjek hukum dan oleh karena itu bisa diadili dan dihukum di Indonesia. Itu satu terobosan yang saya kira cukup berani dengan memakai logika walaupun tidak ada background hukum gitu loh. Ya. Itu waktu itu memang saya posting itu di Instagram saya. Iya, soalnya kalau lawan mafia, Bang, dengan cara-cara normatif, ya habis kita kalah. Ya cara-cara melawan mafia, apalagi ini transnational organized crime, di mana pelakunya dari beberapa negara, kapalnya juga berbendera banyak negara. Ya cara satu-satunya harus out of the box, harus tidak normatif. Kalau normatif jadi, ya kalah. Out of the box ya? Iya, kalah kita nggak bisa. Dan memang benar mereka berkewarganegaraan, Bang. Jual belinya pun harus jelas karena mereka adalah membawa flag of convenience namanya. Benar. Flag of convenience ini ya harus dengan cara-cara tertentu dan krunya juga dari banyak negara. Ini kejahatan serius sebetulnya yang harus diperangi oleh Indonesia. Saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Dari seluruh kapal yang Ibu tenggelamkan,
ada nggak yang diadili terlebih dahulu atau langsung ibu tenggelamkan? Oh, semuanya diadili dulu, Bang. Kalau saya maunya langsung tenggelamkan, tapi intinya tidak ada. Tetap pengadilan cepat, jadi kita minta penetapan sebelum putusan, Bang. Oh begitu ya? Ya, jadi semua lewat keputusan pengadilan. Banyak orang pikir saya semena-mena, tidak. Semua lewat, kan kita ada Satgas. Satgas ini ada Jaksa Agung, ada Baharkam, ada Angkatan Laut, ada KKP, semua bahu-membahu bareng-bareng. Kemudian ada dari Kejaksaan, kemudian ada dari Polair, ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dari TNI AL. Pengadilan mana waktu itu yang bikin penetapan? Ya tergantung wilayahnya. Biasanya penetapan wilayah Sulawesi Utara ya di Manado. Maksudnya pengadilan negeri? Pengadilan negeri, Bang. Ya, pengadilan negeri yang dekat dengan wilayah kejadian atau ditariknya kapal itu kemana. Selama karir ibu sudah berapa kapal yang ibu tenggelamkan? Kalau tidak salah ya 586, Bang. Dan mereka jadi rumah-rumah ikan. Secara bukan logika, secara hati nurani juga itu sangat adil. Mereka curi ikan, kembali jadi rumah ikan di dalam laut sana. Bahkan iya, beberapa tempat itu sekarang jadi tempat nelayan cari makan, mancing. Kalau untuk yang hobi diving itu mereka senang datang ke site-site begitu untuk diving. Dan itu satu-satunya jalan bikin takut, Bang. Betul. Karena kalau dilelang pasti dibeli dengan murah. Iya, iya. Ini saya dengar juga akan ada lelang 900 juta untuk 5 kapal asing yang dulu ditangkap waktu zaman saya. Itu murah banget, Bang, kalau itu benar kejadian. Artinya Menteri Pengganti Ibu tidak melanjutkan gaya Ibu main tenggelam kan? Ya, saya tidak bisa berkomentar. Setiap orang kan punya gaya masing-masing. Ya Bu, emang waktu itu kan banyak orang netizen meminta Ibu mencalonkan diri waktu pemilu presiden kemarin. Dan nanti 2024 kira-kira ada minat nggak? Ya tidak bisa lah, Bang. Apa yang membuat Ibu tiba-tiba kok udah langsung nolak duluan? Ya tidak mungkin, Bang Hotman. Di negeri ini threshold itu harus 20% oleh partai besar. Saya ini tidak punya partai, tidak ikut partai mana-mana. Bikin aja ya, jadi ibu realistis ya? Ya realistis, masa harus mimpi di siang hari? Ya dianggap orang gila. Tapi kalau secara undang-undang hukum yang Bang Hotman kan pasti menguasai betul sebagai seorang pengacara. Apakah langkah Ibu Susi menenggelamkan kapal sudah paling tepat atau ada cara lain yang lebih manusiawi atau Bang Hotman sangat setuju dengan langkah itu? Pertanyaan saya tadi sudah menjawab, apakah tindakan Ibu itu didahului dengan penetapan pengadilan? Kalau sudah ada penetapan pengadilan ya sudah sah. Baik kawan Susi, tak terasa sudah 1 jam Susi Cek Ombak episode spesial kompilasi menemani kawan Susi semua. Jangan lupa untuk tetap saksikan Susi Cek Ombak setiap Rabu pukul 8 malam hanya di Metro TV. Kawan Susi jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat ya. Saya Eva Wondo pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV